Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai level 5, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan dan juga tetap semangat ya, belajar di tengah-tengah masa pandemi. Amin. Baiklah anak-anak semua, pada kali ini Miss Nur akan menjelaskan materi tentang cara membuat patung atau figur berbahan tanah liat. Materi ini ada di buku tematik kalian loh, yaitu tematik 5A, subtema 3. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, anak-anak, inilah cara membuat patung atau figur berbahan tanah liat. Bila kamu memperhatikan bentuk tulang dan sendi, kamu bisa membuat modelnya menggunakan bahan yang ada di lingkunganmu. Ada banyak sekali bahan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu karya seni yang bernilai tinggi. Seperti kerajinan yang terbuat dari tanah liat, yang memiliki nilai lebih ya daripada kerajinan bahan yang lain. Nah, tanah liat merupakan bahan yang bisa dibuat beraneka kerajinan tangan ya. Bahan ini banyak dipakai. Kenapa? Karena memiliki tekstur yang lunak dan mudah dibentuk. Sehingga karya yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai estetika atau keindahan, tapi juga memiliki nilai guna untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga karya yang dibuat hanya untuk pajangan, sehingga pembuatannya juga dititik beratkan pada nilai estetikanya daripada nilai gunanya. Ya, nah inilah contoh tanah liat. Ya, tanah liat di sini ternyata jenisnya berwarna-warni sayang ya, tergantung dari proses pembentukannya. Ya, nah. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat kerajinan dari tanah liat ini adalah menyiapkan seluruh peralatan serta bahan-bahan yang akan digunakan. Kenapa? Karena hal ini akan mempermudah pada saat kita mengerjakan karya dari tanah liat. Yang pertama, sediakan tentu saja tanah liatnya, ya. Yang kedua, kita bisa juga menyediakan alat pencungkil atau alat penoreh bila kita memerlukannya. Juga ada model juga yang berbentuk seperti pisau ya, alat pencungkil atau penorehnya. Dan juga jika kita memerlukan alat pemutar untuk membuat kerajinan dari tanah liat, kita sediakan terlebih dahulu. Gitu, oke? Nah, sebenarnya anak-anak ya, banyak cara untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Antara lain ada 3 cara. Yang pertama, ada yang langsung, yaitu dengan menggunakan tangan saja langsung, tanpa menggunakan alat bantu. Nah, cara ini dilakukan dengan cara memijat-mijat tanah liat yang sudah dicampur dengan air tentunya. Yang kedua, ada juga yang menggunakan alat mencungkil atau menoreh. Nah, teknik ini dikenal dengan nama teknik membusir. Ya, nah ini adalah salah satu contoh seseorang yang sedang membuat kerajinan dari tanah liat dengan menggunakan alat pencungkil atau penoreh. Ya. Nah, alat pencungkil atau penoreh ini dapat kita buat sendiri sebenarnya. Ya, bisa dengan menggunakan bahan bambu ya ataupun dari kayu. Bisa juga dengan menggunakan pisau atau yang biasa disebut dengan membusir. Nah, ini contoh alat pencungkil atau penoreh yang terbuat dari pisau. Kalau tadi yang alat pencungkil penoreh yang bisa kita buat dari bambu atau kayu tadi contohnya ada di bagian depan slide ya. Kemudian jadi apa yang dinamakan dengan membusir? Membusir adalah suatu kegiatan membentuk tanah liat ya dengan menggunakan alat pencungkil ya atau alat penoreh. Nah, sebelum kita membusir, tanah liat yang digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Kemudian tanah liat itu dipadatkan dengan cara dibanting-bantingkan ke alas papan atau lantai. Nah, cara yang ketiga adalah satu lagi nih, teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat adalah dengan menggunakan pemutar.
Nah, ini contoh alat pemutar ya di gambar. Alat ini biasanya digunakan untuk membuat kerajinan seperti keramik, vas bunga, gentong, dan lain-lain. Nah, ini diantaranya hasil kerajinan dari tanah liat yang bisa kita buat. Yang pertama, kita bisa membuat piring dari tanah liat. Kemudian kendi, tempayan, ya. Tempayan ini adalah tempat air ya dalam ukuran besar yang terbuat dari tanah liat. Kemudian anglo. Anglo ini adalah tungku angkringan ya. Nanti Mister berikan contohnya. Kemudian ada kuali ya untuk seperti wajan gitu ya atau penggorengan, tetapi biasanya untuk meletakkan makanan saja ya. Kemudian celengan ya, kalian mungkin punya nih celengan yang terbuat dari tanah liat ya, itu sangat unik sekali ya. Kemudian pot ya, pot untuk tanaman, mungkin di rumahnya juga ada ya yang menanam tanaman di pot, potnya terbuat dari tanah liat. Kemudian bisa juga dibuat gerabah hiasan ya, kemudian gelas ya, sampai gelas saja bisa terbuat dari tanah liat. Kemudian tungku, cobek ya. Cobek itu adalah yang untuk mengulek, mengulek ya sayang ya. Ini ulekannya, ini cobeknya ya, yang di bagian bawahnya. Kemudian asbak ya. Nah, itulah contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Nah, inilah salah satu contoh-contohnya ya. Beberapa contoh kerajinan dari tanah liat. Yang pertama ini di sini ada seperti model piring atau mangkuk ya yang terbuat dari tanah liat ya. Kemudian di sini ada gambar kendi yang terbuat dari tanah liat. Kemudian di bagian sampingnya itu yang ada beberapa buah ya. Ada 3 buah itu namanya anglo sayang ya. Yang tadi Mister bilang tungku angkringan. Nah, itu untuk menaruh seperti wajan gitu ya di atas tungku angkringan itu. Itu namanya anglo. Kemudian ini contoh tempayan ya, tempat air ya untuk menaruh air yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ini juga ada contoh kerajinan dari tanah liat lainnya yaitu celengan. Nah, celengan seperti ini dulu mungkin orang tua kalian memilikinya ya. Mister juga dulu waktu kecil punya celengan seperti ini ya yang terbuat dari tanah liat. Nah, untuk saat ini jika kita sulit mendapatkannya, kita bisa membuatnya sendiri celengan dari tanah liat ya. Kemudian ini contoh kerajinan dari tanah liat ya, yaitu pot tanaman ya. Mungkin kalian memilikinya ya di halaman rumah. Kemudian ada lagi contohnya yaitu ini gerabah ya, gerabah hiasan ya, atau bisa juga dijadikan vas bunga ya sayang ya. Kemudian ini adalah contoh cobek ya dan ulekan yang terbuat dari tanah liat ya. Juga ada mangkuk-mangkuk yang terbuat dari tanah liat. Nah, banyak ya kerajinan hasil karya yang kita buat dari tanah liat ya. Nah, kali ini anak-anak kita akan membuat kerajinan tangan sederhana saja dengan menggunakan tanah liat atau bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat model tulang dan sendi ya, berkaitan dengan tema kita. Kita cukup menggunakan tangan kita saja untuk membuatnya. Nah, dengan bimbingan orang tuamu di rumah ya, perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Temukanlah bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat model tulang dan sendi. Nah, kamu bisa menambah informasi tentang berbagai bahan tersebut di lingkungan dari berbagai sumber ya. Siapkan bahan tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kelima subtema 3, yaitu untuk lebih memahami tentang kelainan tulang pada anggota gerak manusia. Nah, inilah tugasmu nanti ya sayang ya, yaitu buatlah patung kecil ya dengan model sebagai model ya, buatlah patung kecil sebagai model adanya kelainan tulang pada anggota gerak manusia. Kalian bisa menyiapkan tanah liat ataupun kalau tidak ada bisa dari bahan-bahan lain yang bisa dimanfaatkan untuk membuat patung tersebut, seperti bisa dari plastisin atau lilin, ya lilin mainan atau dari slime atau bikin sendiri dari tepung terigu ya yang dicampur air dan juga bahan-bahan lainnya pun boleh ya yang dapat digunakan untuk membuat model patung ya yang menggambarkan adanya kelainan tulang pada anggota gerak manusia. Kemudian nanti ikuti langkah-langkah pembuatannya. Nah, inilah langkah-langkah pembuatan patung kecil sebagai model adanya kelainan tulang pada anggota gerak manusia. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu tadi ya, kalau ada tanah liat, kita siapkan tanah liat.
dan air ya. Kalau mau pakai slime atau mau pakai lilin mainan, plastisin nggak apa-apa ya. Atau mau pakai tepung terigu nggak apa-apa. Yang kedua, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Ini kalau menggunakan tanah liat ya. Kemudian yang ketiga, setelah tanah liat dicampur dengan air, kita remas-remas atau kita injak-injaklah tanah liat tersebut ya yang sudah tercampur dengan air dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai masih encer atau masih terlalu kasar. Kemudian yang keempat, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang genuvalgum atau bentuk kaki seperti huruf X ya, dan atau ya kelainan tulang yang disebut genuvarum, bentuk kaki membentuk huruf O ya. Nah, ini contoh kelainan tulang genuvalgum ya, bentuk kaki seperti huruf X dan genuvarum, bentuk kaki menyerupai huruf O. Nah, ini contohnya, gambarnya yang di sebelah kiri kalian adalah contoh genuvalgum, bentuk kelainan tulang kaki yang membentuk seperti huruf X ya. Nah, ini kenyataannya seperti sebelah sini ya, huruf X. Kemudian yang di tengah itu yang normal ya, yang sayang, yang mudah-mudahan kita termasuk memiliki bentuk tulang kaki yang normal ya. Kemudian yang ketiga adalah contoh bentuk kaki yang menyerupai huruf O atau yang dikenal dengan genuvarum ya. Nah, inilah contoh manusianya nih. Nanti kalian membuat patungnya atau membuat model manusianya seperti ini ya, dari tanah liat, atau boleh juga dari plastisin atau lilin mainan, boleh juga dari slime ataupun kalau mau dari tepung terigu nggak apa-apa. Contoh manusia yang mengalami kelainan tulang genuvarum yang memiliki bentuk kaki O seperti ini. Kalau yang normal seperti ini, kemudian ini yang memiliki bentuk kaki O. Kalau misalnya nanti yang mempunyai kelainan bentuk kaki X, tinggal bagian kakinya saja yang diserupai dengan huruf X ya sayang ya. Nah, yang kelima, setelah terbentuk dikeringkan ya, dikeringkan patung tersebut ya, yang mencontohkan tentang kelainan tulang ya, dengan cara diangin-anginkan ya, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari. Kenapa? Karena akan menyebabkan munculnya retakan-retakan dan bisa pecah ya tanah liat tersebut. Oleh karena itu hanya diangin-anginkan saja di tempat yang sejuk. Insya Allah nanti kering sendiri ya sayang ya. Kemudian yang keenam, nanti kalau setelah kering kita bersihkan ya, dan kita berilah warna yang sesuai. Kita beri warna yang sesuai. Setelah itu, setelah terlihat bagus ya, kita foto hasil karya kita tadi, lalu kirim ke Google Classroom tematik kelasnya masing-masing. Nah, kalian juga bisa memperlihatkannya nanti ya pada saat Zoom meeting bersama wali kelas dan teman-teman kalian. Baiklah, itu saja materi tentang membuat kerajinan dari tanah liat yang dapat Miss Nur jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat memahaminya dan mempraktekannya dengan baik nanti. Semoga hasilnya pun bagus ya, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.